Hari ini Intan berada di Klenteng Sanggaragung, Surabaya. Intan mau melakukan jamsi atau puapue, yang mana ini adalah ritual bertanya kepada dewa. Apa itu puapue? Apa itu jamsi? Gimana cara bertanya kepada dewa? Dan kenapa caranya bertanya kok kayak gini? 大家好，我叫印丹，欢迎来到我的频道 Dynasty。 Kaos yang Intan pakai ini kaos Sinja ya, gambar ular kayu, karena tahun depan itu tahun ular, unsur kayu. Kalau teman-teman mau order ini masih nutut, apalagi teman-teman yang di Jawa ya, ini masih bisa datang sebelum Sinja. Kalau teman-teman yang di luar Jawa bisa sih datang sebelum Sinja, tapi bakal ngepres banget. Kaos yang Intan pakai ini warna merah salmon. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, warna merah tua juga ada, size kit juga ada. Selain ular kayu, ada juga custom marga. Bisa custom marga sesuai marga teman-teman. Untuk custom marga ada berbagai efek. Ada yang efek emas, emasnya ini berkilau ya. Ada efek glow in the dark, kalau malam fosfornya itu nyala. Ada juga efek rainbow, kalau kena cahaya keluar hologramnya. Kalau teman-teman nggak mau yang aneh-aneh tanpa efek pun juga ada. Selain custom marga dan ular kayu, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok seperti Hakim Pao, Kera Sakti, Konfusius, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, tokoh Samkok juga lengkap, mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, Dr. Huatuo, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Segera di check out sebelum tanggal 12. Available di Tokped sama Shopee, yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Apa itu puapue? Apa itu jamsi? Itu adalah ritual bertanya kepada dewa, dan teman-teman bisa bertanya apapun. Mau tanya tentang rezeki, mau tanya tentang hubungan, karir, dan lain-lain. Sekarang kita ke puapue dulu ya. Puapue ini bahasa Mandarinnya adalah Pape. Puapue ini ritual bertanya kepada dewa. Pertanyaan yang yes no question, alias pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Pada zaman sekarang, puapue ini pakai benda, pakai media, yaitu namanya xiaopue. Ini nih bentuknya xiaopue, kayak bulan sabit. Bagian atas cembung, bagian bawah datar. Xiaopue ini dilempar untuk mendapat jawaban dari dewa. Saat dilempar akan ada 3 kemungkinan jawaban. Jika kedua xiaopue itu sama-sama bentuknya cembung kayak gini nih, artinya marah alias tidak disetujui. Jika kedua xiaopue sama-sama bentuknya datar seperti ini nih, berarti dewa tertawa, tidak disetujui juga. Jika kedua xiaopue posisinya berbeda, satu datar, satu cembung, jawabannya adalah iya, berarti dewa setuju. Apabila xiaopue dilempar, teman-teman tidak mendapatkan jawaban iya, alias dua xiaopue-nya itu sama-sama cembung atau sama-sama datar. Teman-teman boleh melempar xiaopue lagi sebanyak 3 kali. Misalkan kayak gini, teman-teman mau tanya apakah boleh ke Singapura naik pesawat. Saat xiaopue pertama dilempar, teman-teman tidak mendapatkan jawaban iya, dua-duanya sama-sama datar atau cembung kayak gini ya. Teman-teman boleh sembahyang lagi ke Dewi Kuan Im, atau teman-teman ke puapue, ke siapapun dah. Misalkan puapue-nya ke Dewi Kuan Im pada saat ini, teman-teman bisa sembahyang lagi. Loh Dewi, kalau misalkan saya nggak naik pesawat, saya sudah beli tiket loh Dewi, nanti kan tiket saya hangus. Untuk mendapatkan jawaban dari Dewi, teman-teman bisa puapue lagi. Misalkan setelah 3 kali puapue-nya itu 3 kali jawab tidak, berarti ya wis itu final answer ya, enggak ya enggak. Biasanya orang-orang ya nurut, kalau nggak dibolehi naik pesawat ya berangkat naik ferry lewat Batam, daripada naik pesawat terus kenapa-napa. Selain sama dewa, puapue ini juga sarana komunikasi dengan arwah juga. Tapi kalau komunikasi dengan arwah itu nggak pakai xiaopue ya.
Untuk medianya itu biasanya pakai logam, pakai uang koin. Misalkan saat kita berziarah, almarhum itu kan happy gitu ya, meskipun kita nggak bisa lihat. Almarhum juga kangen sama kita. Nah, pas kita pulang, kita harus pamit dong. Tahu jawaban pamitnya dari almarhum kayak gimana ya dengan puapue ini. Tanya apa kita boleh pulang. Kalau kita ngelempar koin, koinnya itu gambarnya berbeda, berarti kita sudah dibolehi pulang. Dulu ritual puapue ini itu pakainya kerang orang-orang. Makanya bahasa Mandarinnya puapue ini adalah pape, yang mana pa berarti memutar atau menarik dan p berarti kerang. Itu tadi tentang puapue. Sekarang kita ke Ciamsi. Kalau Ciamsi ini itu kalau teman-teman butuh jawaban yang lebih kompleks, bukan sekedar pertanyaan ya dan tidak doang. Kalau puapue pakai media yang namanya xiaopue. Ciamsi itu pakai bilah kayu kayak gini nih dalam sebuah tabung. Caranya Ciamsi itu kayak gimana? Pada saat ke kelenteng, seperti biasa yang pertama kita sembahyang dulu ke Dikung, pemimpin tertinggi di surga. Habis gitu Intan Ciamsi ke Dewi Kwan Im karena Intan berada di kelenteng Sanggaragung. Jadi kalau di kelenteng Sanggaragung nih, kalau mau Ciamsi ya Ciamsinya ke Dewi Kwan Im. Beda kelenteng, beda aturan ya. Pertama-tama kita nyalain hio, sembayang sekaligus tanya apa diperbolehkan Ciamsi. Intan puapue untuk pertama kalinya. Xiaopuenya Intan mendatar semua, artinya Intan diketawain tuh. Intan coba lagi untuk yang kedua kalinya, karena boleh ya nyoba untuk yang kedua kalinya, maksimal 3 kali. Kali ini Intan memperkenalkan diri dulu, mengutarakan pentingnya jawaban Ciamsi ini bagi Intan. Dan akhirnya setelah Intan puapue yang kedua, posisi xiaopuenya itu berbeda, yang artinya Dewi Kwan Im menjawab ya. Ciamsilah Intan dengan cara mengocok bilah kayu sampai keluar satu bambu. Nah, di bambu itu ada nomornya guys. Intan kedapatan nomor 1. Setelah itu Intan tanya lagi ke Dewi Kwan Im, apakah benar ini jawaban dari pertanyaan Intan? Dan Intan melakukan puapue lagi. Xiaopuenya kali ini posisinya berbeda. Berarti Dewi Kwan Im menjawab iya. Habis gitu Intan tukerin bambu ke pusat informasi yang ada di kelenteng. Dia ngasih buku gitu ya. Ini nih Intan dapat jawabannya Intan. Kalau di kelenteng Sanggaragung ditunjukin gitu ya bukunya. Dan apa yang Intan tanyakan ada di buku ini, sudah kejawab apa yang Intan tanyakan. Penjaga kelenteng itu nyuruh kita memfoto hasilnya. Ini yang di kelenteng Sanggaragung. Ada kelenteng lain yang sudah punya rak gitu ya. Jadi habis Ciamsi, misal kayak Intan tadi dapat bambu tulisan nomor 1, tinggal ambil kertas di rak yang ada tulisan nomor 1. Bahkan ada kelenteng di Jakarta yang sudah canggih guys, pakai mesin dan printer. Tinggal masukin nomor Ciamsi, langsung ke print otomatis kertasnya. Mengenai Ciamsi sendiri, Ciamsi ini di Indonesia banyak ya orang bilangnya itu Ciamsi kayak gitu. Padahal bahasa Mandarinnya adalah Jianshi. Dulu orang-orang itu melakukan ritual ini pakai batang rumput. Sampai akhirnya pada dinasti Tang. Dinasti Tang itu saat China sudah jadi negara maju. Itu sudah banyak berkembang kuil-kuil Buddha, kuil-kuil Taois, dan mulai pakai tabung ramalan yang berisi bambu. Bambu itu dikasih nomor, yang mana nomornya itu bisa ditukar sama puisi. Puisi itu adalah jawaban dari pertanyaan orang tersebut. Bot puapue dan Ciamsi ini itu tradisi yang sudah dipakai ribuan tahun. Disclaimer ya guys ya, orang-orang zaman dulu itu memang
pakainya itu puisi. Di zaman sekarang pun itu masih ada yang ngasih jawaban berupa puisi. Tapi kalau pengalaman Intan kemarin yang di Kelenteng Sanggaragung itu jawabannya bukan puisi. Itu sudah jawaban to the point. Pada zaman dulu banyak orang-orang yang datang ke Kelenteng untuk bertanya kepada guru Tao. Tao itu salah satu agama yang diakui di China sana. Orang-orang bertanya apapun kepada guru Tao itu, bertanya, minta bantuan, minta pertolongan, tanya nasib, tanya jodoh, tanya kesehatan, sampai minta obat-obatan ya ke guru Tao itu. Kenapa kok minta obat-obatan ke guru Tao? Karena guru Tao itu biasanya juga ahli akupuntur dan herbalis. Tapi pada bulan-bulan tertentu, guru Tao itu tidak berada di Kelenteng. Dia harus berkelana ke hutan, ke pegunungan untuk mencari bahan obat-obatan. Entah ginseng lah, jamur lah, pokok apapun yang bisa dia ramu. Dan sekalinya pergi, guru Tao itu akan pergi berbulan-bulan. Guru Tao itu mikir ya, gimana ya orang yang datang itu supaya nggak kecewa. Zaman dulu nggak ada sosmed, jadi nggak bisa pamitan. Sehingga guru Tao itu mikirkan cara, yaitu keluarlah PowerPoint. Sehingga orang-orang yang datang itu nggak kecewa. Kalau mau tanya bisa, tapi pertanyaannya cuma seputar yes no question, itu untuk awal-awal. Tapi ternyata kan orang-orang tanyanya itu nggak hanya yes no question kan. Ada pertanyaan kompleks juga. Lambat laun keluarlah metode yang dinamakan Jiamsi. Ini legendanya kayak gini. Sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Sebelumnya Intan mau tanya teman-teman, apa ada teman-teman yang pengen nyoba Jiamsi? Apa ada teman-teman yang sudah nyoba Jiamsi? Boleh dong share pengalamannya, akurat apa enggak? Oke, Xie Ni Kuan Kan, Zaijian. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.